Halo sahabat penyuluh, kali ini kita dengarkan bersama sosialisasi indikator kinerja penyuluh. Sekedar informasi tahun 2026 ini ada 13 indikator kinerja wajib dan 3 indikator kinerja pilihan bagi para penyuluh dalam mengukur kinerja selama 1 tahun. Apa saja penjelasannya? Mari kita simak bersama. Jadi Bapak Ibu nanti sebentar lagi akan kita share indikator sebanyak 16 akan kita bagikan kepada Kelsey Katinker, di mana sebagai penanggung jawab provinsi maupun kabupaten kota. Di situ nanti Bapak Ibu bisa memilah dari 16, misalnya disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Jadi misalnya 16 itu terkait komoditi perkebunan, ada 6 komoditi yang akan disampaikan, misalnya ada tebu, kelapa, sawit, dan sebagainya. Mungkin di wilayah Bapak di daerah satu dan daerah lain akan berbeda. Nanti mohon Bapak Ibu menyampaikan usulan komoditi ke kami, potensi per wilayah masing-masing. Bisa dibantu Bu Nenden untuk ininya, bahannya yang kita share terkait 16 indikator. Bapak Ibu bisa kita lihat ya di layar bahwa di sini IKI wajibnya PPL tahun 2026 ini ada 13 indikator. Di sini adalah mencakup dari indikator yang dari Ditjen Perkebunan, Hortikultur, Tanaman Pangan, Peternakan, LIP, PSP maupun dari Badan SDM. Jadi di sini Bapak Ibu ada 16 indikator, 13 wajib dan 3 pilihan, di mana di 13 indikator itu Bapak Ibu yang akan mengerti potensi wilayah Bapak Ibu sekalian. Misalnya di nomor 1, 2, 3, 4, di situ ada komoditi, misalnya di horti ya kita lihat cabai, bawang merah atau putih. Namun di wilayah Bapak itu hanya cabai. Mohon nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan apa revisi indikator yang ada di Bapak Ibu sekalian, misalnya persentase pendampingan peningkatan produksi hortikultura, misalnya cabai. Jadi yang bawang merah atau putih nanti tidak disampaikan ke kami, atau yang bawang merah, bawang putih di blok merah ya Bapak Ibu. Terus kemudian dari 13 indikator ini, semisal ada satu indikator yang tidak ada di wilayah Bapak Ibu, misalnya persentase pendampingan pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan nomor 8 ini, misalnya di situ Bapak Ibu, wilayah Bapak Ibu tidak ada, yaitu harus di drop, jadi hanya ada 15 indikator. Dan 13 atau 16 indikator ini Bapak Ibu Berapa? jangan berpikir bahwa Bapak Udah Ibu dimasukin. hanya bisa mengampu misalnya ada 8. Yaitulah 8 yang Bapak Ibu nanti dibagi ke PPL seluruh provinsi atau wilayah kabupaten kota. Ya Bapak Ibu, jadi sebisa mungkin seandainya memungkinkan nanti ketika mapping, nanti selainnya akan kita sampaikan screen atau tayangan terkait pembagian mapping. Misalnya Bapak Ibu harus memperhatikan jenjang sebenarnya. Namun sekiranya ada 9 indikator itu akan dibagi habis ke seluruh pegawai PPL yang ada di Bapak Ibu, itu silakan saja. Yang penting tercapai indikator yang ada di sini semua ya. Jadi jangan terpaku dari 16 indikator itu semuanya. Semisal ada di Bapak Ibu itu bisa diampu oleh Kelsey atau Katinker. Namun kalau hanya ada 8 atau 10 berdasarkan potensi wilayah Bapak Ibu masing-masing, 8 atau 10 itulah yang harus dilaporkan ya Bapak Ibu. Jadi indikator ini bisa dikatakan bahwa ini indikator wilayah Bapak Ibu, potensi wilayah Bapak Ibu sekalian. Namun yang harus diperhatikan bahwa Kelsey Kelsey provinsi ataupun Katim ke kabupaten kota, misalnya mengusulkan ada 8 indikator Bu yang bisa kami cover nih dari 16 ini. Jadi Kelsey dan Katim kan harus bisa mengampu 8 indikator tersebut. Dan 8 indikator tersebut kemudian dibagi habis ke PPL yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian.
gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke apa tayangan selanjutnya. Nah, ini IKI pilihan ya Bapak Ibu ya. Ini bisa ada di wilayah Bapak, ada yang tidak di wilayah Bapak. Namun kita sudah mendapatkan ini sih apa data-data ya, data-data bahwa ada 38 provinsi. Hanya jumlah laporan data statistik perkebunan ada satu provinsi yang tidak ada ini. Gitu ya Bapak Ibu. Coba kita lanjut ke MPH. Nah, Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan di sini ada matrik peran hasil ya, matrik peran hasil tahun 2026 untuk penyuluh pertanian lapangan. Ini salah satu contoh saja. Misalnya Kabupaten Bogor misalnya ya, namanya misalnya Pak Agung, NIP-nya sekian, penyuluh pertanian, misalnya Madya, Madya misalnya nomor satu ya. Indikator kinerja PPL yang dikerjakan itu ada indikator beberapa, misalnya 4 atau mungkin bisa 5 ya. Sebisa mungkin kalau bisa itu per jenjang itu berbeda ya, masuk Madya sama terampil berbeda. Namun sekiranya itu tidak bisa dan harus gotong royong, itu juga bisa dibagi rata untuk teman-teman PPL semua. Jadi bisa kita lihat misalnya contoh Pak Agung itu indikatornya adalah persentase penderasan jumlah laporan luas tambah tanam, persentase pendampingan dan persentase untuk pendampingan peningkatan produksi hortikultura maksud saya. Kemudian persentase pendampingan hilirisasi perkebunan yaitu ada komoditi tebu, kelapa, kopi, kakao, lada, pala sago dan ini saya sampaikan tadi bahwa untuk komoditi itu tergantung dari potensi wilayah Bapak Ibu semua. Misalnya hanya bisa mengampu atau bisa melaporkan untuk komoditi tebu, kelapa, kopi hanya 3 komoditi aja nanti yang akan ditulis ya Bapak Ibu. Mohon untuk Kelsi ataupun Katimker Kabupaten Kota nanti dibantu terkait indikator kinerja yang 16 ini. Ada berapa indikator yang bisa diampu oleh kawan-kawan semua. Nanti bisa disampaikan ke izin Mbak Caca ya dari Puslu ya. Nanti mungkin akan kami minta dibantu Mbak Caca dari kawan-kawan Puslutan untuk mengakomodir data-data yang masuk ke kami. Jadi setelah dari Bu Caca nanti akan diserahkan ke Biro SDMA. Begitu juga dengan matrik peran hasilnya kawan-kawan penyuluh, itu nanti mohon dibantu Kelsi membagi habis. Begitu juga dengan Katimbur Kabupaten Kota untuk membagi habis indikator-indikator tersebut ke semua penyuluh. Si A bertanggung jawab melaksanakan apa dan berapa indikator. Kami menunggu data tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi kami nanti mohon data yang sudah di mapping oleh Kelsey maupun Katimker untuk segera diserahkan ke Ibu Caca dari Pusluh Tan. Nanti dari Pusluh setelah dikoordinir, setelah lengkap datanya baru dikirim ke kami. Siapa yang cepat akan kita segera membantu untuk mengisi di SKP. Sebenarnya sudah kita duplikat, hanya kita menunggu mapping-mapping dari kawan-kawan karena mapping untuk indikator ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin secepatnya ya Bapak Ibu kami tunggu data-data mapping masing-masing pegawai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada teman-teman yang mau menambahkan, Bu Nenden atau Mas Hadi, Mas Andi, silakan. Izin menambahkan Bu Erni. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, untuk indikator ini ada indikator wajib yang harus ada di semua penyuluh pertanian, yaitu sebentar ya saya untuk indikator dulu. Nah, ini udah terlihat ya di layar. Jadi ada 2 indikator yang memang wajib harus ada di semua penyuluh, yaitu persentase penderasan materi dan informasi pembangunan pertanian serta kelompok capir digital, nomor 9 ini, dan persentase pelaksanaan tugas fungsi penyuluh pertanian.
Ini semua harus ada di semua indikator penyuluh pertanian. Nah, selebihnya seperti yang tadi Ibu Erni sampaikan, silakan untuk memapping potensi-potensi yang ada di kabupaten masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Untuk setelah itu baru di breakdown ke bawahnya, indikator-indikator itu dibagi habis ke semua penyuluh. Nah, cuman saya mau izin mengingatkan untuk pembagian ke penyuluh ini pendekatannya bisa dari komoditasnya, misal si A ini jadi antara si A, si B, si C, si D ini misalnya sama-sama mendapatkan indikator persentase pendampingan hilirisasi perkebunan. Tapi si A misal tebu, si B kelapa, si C kopi, si D kakao. Atau enggak mungkin bisa sama-sama komoditasnya tebu tapi beda-beda wilayah binaan. Jadi sebisa mungkin tidak ada overlapping data gitu, pelaporan sebisa mungkin ya. Terus itu mohon diperhatikan nanti di saat breakdown indikator ke semua anggota tim. Terus saya juga mengingatkan untuk seluruh tadi Bu Erni sudah menyampaikan untuk Katim kabupaten atau kota itu jadi bertanggung jawab atas semua indikator yang ada di wilayah itu. Jadi meskipun misal ada 11 indikator, misal di Kota Bogor ada 13 indikator, jadi Katimnya itu harus mengampu 13 indikator itu, ke bawahnya boleh beda, boleh 8, boleh 7, pokoknya sudah dibagi habis semua indikator itu, sudah ada yang pengampunya gitu, sudah ada semua target, sudah ada yang bertanggung jawab. Nah, untuk kemarin juga ada yang bertanya untuk eh, PPL yang di provinsi ya, di CWS. Nah, itu seharusnya pegawai yang ada di provinsi itu, satu orang pegawai PPL yang ada di provinsi itu, dia memegang satu kabupaten. Misal saya ada di Provinsi Jawa Barat, kedudukan saya misalnya PPL Provinsi Jawa Barat. Saya megang Kota Depok misal. Jadi semua indikatornya Katim Depok itu nempel di saya gitu, di provinsinya itu. Begitu mungkin kemarin Ibu dari Bengkulu ya Bu Omi kalau nggak salah, Pak Bu Nurmalinda gitu, saya lupa bertanya mengenai hal itu. Itu terkait indikator. Terus mengenai mapping mapping MPH itu, jadi untuk goal hari ini untuk Zoom hari ini yang kita minta itu mapping indikator di wilayah kabupaten Timur masing-masing. Nanti yang misal tidak ada di wilayahnya agar di blok merah, termasuk komoditas, misal komoditas yang tadi seperti Bu Erni sampaikan, misal komoditas cabai tidak ada di wilayah Depok, dimerahin gitu. Nanti dikumpulkan dikoordinir di tempatnya Ibu Caca beserta MPH, dan MPH yang kami terima itu MPH yang sudah bertanda tangan. Bentar. Ya. Bisa dilihat ya Mbak contohnya ya Mbak. Iya, seperti ini punya Kabupaten Bogor, izin ya Bu Hikmah, saya izin nge-share punya Kabupaten Bogor. Nah, di sini sudah ada tanda tangan. Nah, nanti kalau yang udah tanda tangan, eh, berarti itu sudah bisa kita lanjutkan ke aplikasi ya, ke Sinergi. Ini bisa kita lihat juga ya, ini di Kabupaten Bogor ini ada mengampu 15 indikator dari 16 indikator itu. Jadi ada di Madya yang mendapatkan 14 indikator, ada yang mendapatkan 15 indikator gitu, dan ke pemula ada yang lebih sedikit gitu itunya indikatornya dibandingkan dengan Madya. Terus itu tadi ada tanda tangan. Jadi nanti setelah mendapatkan indikator ini, terus memapping indikator-indikator apa dan komoditas apa yang ada di wilayahnya masing-masing, mungkin Bapak Ibu bisa untuk dialog kinerja gitu ya, untuk nge-breakdown indikator-indikatornya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Erni. Terima Ya, kasih. baik. Ya. Terima kasih Mbak Nenden tambahannya. Oh ya Bapak Ibu, nanti untuk indikator 16 indikator ini nanti
nanti akan kita segera share ya dari PJ, dari kawan-kawan OSDMA nanti akan share ke PJ masing-masing wilayah. Begitu juga dengan MPH. Mohon Bapak Ibu Kelsey Katinker provinsi maupun kabupaten kota mohon dibantu sesegera mungkin untuk memapping pegawai PPL di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah ini sekiranya ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa melalui PJ ya Bapak Ibu ya. Ini jam atau bisa kita buka ruang diskusi 15 menit ya. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk forum diskusi ini. Mohon maaf kita hanya memberikan waktu 15 menit ke depan. Nanti sekiranya ada Bapak Ibu yang belum jelas bisa ditanyakan ke PJ masing-masing ya. Ya untuk yang PJ yang sebelumnya dipegang Bu Andan untuk wilayah Gorontalo, Sulteng, Kepri, Babel, nanti bisa ke saya langsung. Silakan dari kita urut ya, Polewali Mandar. Katinker Polewali Mandar. Bisa dibantu host untuk membuka itu? Unmute. Silakan Polewali Mandar. Ada yang mau ditanya? Baik. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Mohon Baik. maaf ini layarnya mungkin tidak ini karena jaringan tidak terlalu bagus. Ya, Jadi Bapak. ya, memang maaf ada beberapa yang memang ini sosialisasi yang memang sudah lama ditunggu teman-teman, banyak pertanyaan juga. Jadi Baik. alhamdulillah hari ini bisa sosialisasi. Ini saya saja Bu ada beberapa item, 16 item. Ini contoh di misalnya di item pertama ini tentang jumlah laporan luas tanam. Kan di sini jelas target ada 12, kemudian target triwulanan ada 3, kemudian target bulanan ada 1 minimal 1 per bulan. Ini menjadi pertanyaan saya yang pertama, ini di item-item selanjutnya kan ada 100%. Ini apakah kita dinilai, dia kasih angka nilai juga, kemudian dinaikkan juga, kemudian kita bagi per triwulan dan per bulanan untuk setiap itemnya ini yang ada yang ke bawah kan ada senior rata-rata saya lihat hanya 100%. 100% itu tidak apakah kita akan buatkan angka seperti yang di item pertama itu. Kemudian yang kedua di semua penyuluh kan ada, kita di Polman ada 134 penyuluh. Jadi item ini mungkin dalam satu item itu ada beberapa penyuluh yang akan melaksanakan kegiatan serupa dengan itu. Dan apakah misalnya di kami sebagai Katinker akan melaksanakan kegiatan itu atau hasil dari kegiatan teman-teman itu yang dianggap sebagai hasil kinerja Katinker yang ada di kabupaten. Oke. Ya, kemudian juga Pak, Bu, mohon maaf, apakah Satu lagi ya, setiap Pak. satu lagi mungkin ya, di ahli media tadi kan media dengan yang ada diharapkan media ini bisa mengambil kegiatan yang lebih aneh. Tapi jika seandainya misalnya kan ada beberapa teman juga yang masih ada di wilayah di desa, apakah itu bisa kita ambilkan kegiatan di desa lain atau cukup yang ada di wilayah itu? Saya kira itu Bu, mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya untuk memperjelas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung jawab saja ya.
Kita langsung saja. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi terkait target 100% itu kan tadi di poin 1 misalnya terkait pajak ya, jumlah laporan misalnya, terus tambah tanam padi jagung kecil misalnya. Jadi Bapak kan nanti akan melaporkan itu potensi Bapak yang misalnya di sana ada hanya padi saja atau malah ketiga-tiganya ada, itu dilaporkan saja Pak. Jadi nanti dilaporkan di kinerja Bapak berikut dengan teman-teman tim. Jadi capaian Bapak itu nanti akan jadi dasar penilaian itu Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua terkait apakah penyuluh Katimker istilahnya turun langsung atau hanya menerima laporan dari bawahan. Jadi Katimker dan Kelsey ini kan pejabat manajerial ya, memiliki jabatan manajerial. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menerima laporan-laporan dari teman-teman PPL yang ada di tim Bapak Ibu sekalian, di wilayah Bapak Ibu sekalian. Namun, ketika ada masalah, Bapak akan harus diwajibkan untuk terjun langsung. Demikian Bapak Ibu. Jadi manajerial Bapak Ibu disitulah fungsinya sebagai Katimker ataupun Kersi provinsi. Jadi ketika ada masalah, Bapak Ibu harus terjun ke lapangan. Di situ akan terlibat ada masalah apa di lapangan. Jadi untuk laporan itu Bapak Ibu bisa mengambil dari teman-teman di tim atau di penyuluh di wilayah binaan Bapak. Kemudian untuk yang terkait jenjang yang ahli madya, misalnya muda dan terampil, tadi sudah saya sampaikan, sekiranya memungkinkan untuk pengampuan indikator itu ya Madya harusnya lebih banyak karena dari sisi tunjangan kinerja juga lebih besar, jadi tanggung jawab harus lebih besar. Namun perlu saya sampaikan juga, garis bawahi sekiranya itu tidak memungkinkan dan harus dibagi rata, yaitu silahkan, kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu mengatur atau memapping atau membagi indikator yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian Bapak ya. Baik, makasih banyak Bu. Mungkin Ya, mau mampir satu format pelaporannya, di apakah ada format pelaporan yang jelas dari Anda, atau kita buat pelaporan saja sesuai dengan apa yang kita laksanakan di bawah tentang oke format baik. pelaporannya. Sekilas saja nanti, yang penting kalau saya sampaikan ya, saya beri masukan di matrik itu nama kegiatan ya ada kendala dan tindak lanjut itu harus ada ya. Nanti formatnya kita kirim ya Bapak ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita kirim untuk format laporannya ya. Demikian Bapak. Makasih banyak Bu atas penjelasannya Baik, ya. baik. Kita ke Kabupaten Izin Bu, Sumba ya. izin Bu. Hmm? Izin soalnya ini banyak banget pertanyaan terkait Yang mana? laporan ya, terkait laporan. Jadi biar untuk memangkas waktu, Oke. kebanyakan ini kan pertanyaan terkait laporan dan format laporan ya. Untuk laporan, misal kan ini kebanyakan bakalan lebih dari 4 indikator ya masing-masing penyuluh pertanian itu. Nanti untuk laporannya tidak perlu satu-satu dibuat gitu. Jadi nanti dibuat dalam satu PDF laporannya. Laporannya satu PDF, tapi nanti diupload di tiap indikator. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk formatnya sendiri, bisa Bapak Ibu buatkan dalam bentuk resume. Resume apa? Resume kayak executive summary lah ya. Executive summary dari berbagai kegiatan. Misal Bapak Ibu punya indikator kan yang wajib penderasan informasi, mengenai penderasan informasi apa aja, targetnya eh, apa realisasinya apa yang sudah aksi apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan, di situ diceritakan. Terus misal terkait luas tambah tanam, dari misal dari target berapa di bulan ini atau di triwulan ini Bapak Ibu sudah mencapai berapa gitu. Itu dijelaskan di situ dalam satu file, dalam satu PDF. Nanti Bapak Ibu tinggal upload ke tiap indikator. Begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk mungkin yang lebih bakalan lebih mendalam itu laporan triwulan ya. Untuk laporan triwulan itu Bapak Ibu harus bisa menjelaskan eh, targetnya apa di triwulan itu, realisasinya berapa, rencana aksinya Bapak Ibu itu apa, kendala apa gitu. Begitu Bapak Ibu. Demikian Mbak Erli. Ya, makasih Mbak Nenden tambahannya. Kita lanjut ya, mungkin satu lagi ya, karena di wilayah timur sudah jam 12, mendekati jam 12.
Kita ke kabupaten mana ini? Humba. Katinker Kabupaten Humba. Ya, Oh Humba. ini. Hmm? Itu yang kedua, Humbanas. Ya. Nah, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Oke. Saya Desmeri dari Kabupaten Humbangan Sundutan Bu. Ini mau izin bertanya Bu, untuk eh, IKI dari peternakan Bu, alokasi kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, sapi kerbau, kambing domba, babi, dan unggas. Terkait dengan ini Bu, saya sudah koordinasi dengan Dinas Peternakan kan Bu, dengan sekretarisnya, mengenai kegiatan ini mereka belum tahu Bu, belum tahu. Jadi ini bagaimana Bu nanti kami membagi MPH-nya? Apakah kami memasukkan atau nanti bisa dilakukan revisi? Kemudian Bu, apakah kegiatan indikator ini, semua indikator ini berdasarkan potensi atau existing yang ada, atau hanya mengikuti adanya kegiatan dari Kementan? Seperti itu Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik Ibu, jadi yang Ibu tanyakan terkait ya indikator yang dari Ditjen Peternakan ya, penyediaan benih bibit serta peningkatan produksi ternak. Ibu tadi menyampaikan bahwa di dinas belum terinfo gitu ya Bu ya. Iya Bu. Mereka belum tahu gitu Bu, kegiatan itu ada apa tidak. Karena ini kan Bu, nomenklaturnya kan penyediaan benih, berarti ada bantuan gitu Bu dari dirjennya. Nah ini bagaimana Bu? Karena kan menunggu nanti mereka mengabari, apakah kami melewatkan saja dulu indikator ini atau nanti boleh direvisi seperti itu Bu? Jadi sementara yang ada di potensi Bapak Ibu dulu ya, ini sembari saya paralel akan menanyakan ke Ditjen Teknis ya Ibu ya. Atau mungkin dari Mbak Caca, Puslu, atau dari SDM ada yang mengetahui informasi salah satu ini? Bu Caca atau Mas Wanda? Ibu, saya minta waktu ya Bu nanti paralel itu tetap apa diisi indikator tadi 16 mana yang menjadi potensi Ibu. Sembari jalan saya akan menanyakan ke Ditjen Teknis ya, Ditjen Peternakan terkait hal ini. Karena dinas belum tahu informasi apakah Ditjen Peternakan yang koordinasi langsung atau dari SDM atau bagaimana nanti segera kami informasikan. Ibu dari provinsi, sebentar, Sumatera Utara Bu. Sumatera Utara ya. Ya, nanti segera lewat Mas Andi ya Ibu ya, nanti disampaikannya. Baik Bu. PJ-nya Mas Andi AA ya. Baik, Mas Andi, Bapak Ibu mungkin cukup sekian ya, ini sudah jam 12 waktu Indonesia Timur, jadi mohon Bapak Ibu sekiranya masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait indikator ini, menghubungi ke PJ masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti akan kami bantu, misalnya terkait dari laporan, ataupun teknisnya bagaimana, nguploadnya seperti apa, nanti bisa kami bantu. Namun untuk terkait indikator yang harus diserahkan ke kami maupun MPH tadi, mapping MPH, mohon segera diserahkan ke Ibu Caca. Jadi Ibu Caca nanti akan membantu kami untuk mengkoordinir wilayah masing-masing Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.